Jadi stasiun itu terbesar. Stasiun itu ada 2 stasiun dan itu megah banget. Jadi selama kita melintasi stasiun itu, dari stasiun yang kedua dan yang pertama mau ke arah Bekasi ini, Senen, itu dibarengin suara orang teriakan minta tolong, minta tolong. Nyampe di rumah baru buka baju nih Bang Ali. Baru buka baju, ada berita di stasiun tersebut terjadi kecelakaan. Yang hancur gerbong 1, 2, dan 3. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi berjumpa dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Satu-satunya host yang selama ini mengaku-ngaku ganteng, padahal aslinya lumayan ganteng. Kali ini saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa tahun lalu. Tapi sebelum narasumber kita menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selama ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker yang sudah berjalan sampai hari ini. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, kirim cerita menarik kalian ke nomor WhatsApp di 0852 1234 5683. Assalamualaikum Bang Bolot. Waalaikumsalam Bang Ale. Ketemu lagi sama Bang Bolot untuk yang kesekian kalinya. Nah, ini menjawab atau memenuhi permintaan dari teman-teman subscriber semua untuk menghadirkan kembali Bang Bolot untuk bercerita. Sekarang sudah kita hadirkan. Ditonton, jangan sampai nggak ditonton ya. Ini udah kita hadirkan kembali. Oke, Bang Bolot. Ini Bang Bolot ini udah ditunggu-tunggu sama teman-teman semua nih. Teman-teman di rumah, khususnya emak-emak kali ya. Pada suka sama Bang Bolot. Ya, Bang Bolot. Banyak basa-basi, nanti saya diocehin lagi nih sama mereka. Ya, Bang Bolot. Jadi di sini Bang Bolot akan menceritakan pengalaman mistisnya waktu pulang kampung ke Tulungagung. Pulang kampung ke Tulungagung. Ya. Oke, Bang Bolot diceritain dulu aja sedikit kisi-kisinya, Bang Bolot. Waktu itu tahun 2014. Oke. Pas banget pulang kampung tuh sama almarhum bapak saya kan. Nggak taunya nyampe di kampung itu saya ngalamin tragedi, kayak bukan tragedi sih. Jadi ada kendala yang benar-benar menjagal banget. Jadi ada satu sosok yang benar-benar mengganggu saya selama saya ada di situ. Jadi sosok itu nenek-nenek bawa tikar. Gitu. Konon katanya ya dia tuh lagi nyari korban. Oh, itu. Simpan dulu ceritanya, Bang. Oke. Tapi sebelum Bang Bolot bercerita lebih panjang lebar lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Ya, Bang Bolot langsung aja kali Bang ya. Oke. Udah malam nih. Iya. Karena Jejak Backpacker ini jamnya jam malam. Kita nggak pernah nerima tamu pagi-pagi atau siang-siang. Benar, Bang. Pasti malam. Oke. Ya, silakan Bang Bolot. Kejadian ini di tahun 2014, Bang. Dimana memang waktu itu saya masih dapat ini, Bang, masih dapat cuti ya. Oke. Cuti 12 hari dari kerjaan. Cuma saya pikir cuti ini kalau misalnya saya ambil, jadi kan memang tahunan itu memang harus diambil cuti itu kan. Kalau misalnya saya nggak ambil sayang gitu loh, karena nggak ada rembesan juga. Sampai pada akhirnya saya ambillah cuti itu 12 hari buat pulang kampung gitu. Nah, saya bilang nih sama almarhum bapak saya, Pak, kalau saya cuti nanti kita pulang kampung ya gitu. Terus kata almarhum, emang kamu ada duit deh mau pulang kampung?
Ya udah pokoknya kita berangkat aja lah. Yang penting kita nyampe di kampung, karena saya tuh dari kecil memang nggak pernah ke kampung Bang Ale. Oh, oke. Iya, nggak pernah ke kampung, saking penasaran karena saya nggak tahu siapa saudara saya di Tulungagung. Itu singkat cerita. Jadi bapak saya waktu itu beli tiket kan. Beli tiket itu di salah satu minimarket dekat rumah. Ini Dek, udah ada tiketnya gitu. Kapan kamu udah siap-siap cuti kata dia. Karena kan memang minta cuti itu harus minta seminggu dulu Bang. Kita ngajuin ke kantor baru dikasih gitu kan. Nah, akhirnya udah dapet tiket itu, mau pulang nih Bang. Pas mau pulang kan kita ngerapin pakaian semua gitu kan di koper kan. Jadi ibu saya tuh ngomong gini, katanya pulang berdua doang nggak ngajak gitu. Ya saya mau kayak gimana? Karena memang saya pengennya nih ngajak orang laki-laki, yaitu bapak saya lah. Karena bapak saya ketika di sana tuh pasti ngasih edukasi ke saya. Lagi pula kalau ibu saya ngikut gitu kan, ya di sana udah nggak ada mbah. Jadi udah nggak ada nenek. Di sana tuh cuma ada satu rumah yang ditinggalin sama almarhumah mbah saya. Kita berangkat lah ceritanya nih. Ini kejadian 2014 tuh bulan April ya. Kita berangkat itu dari stasiun Senen. Dari stasiun Senen karena memang keretanya lama, kita masih nunggu dulu kan, kita makan di situ. Sobat ngobrol-ngobrol, nanya sama almarhum bapak saya. Saya bilang, "Pak, di kampung tuh kayak gimana sih?" gitu. "Gua tenang aja, di kampung sekarang udah kayak di kota," katanya. Udah ada KFC, udah ada apalah pokoknya mall-mall kayak gitu ya kan. Ya mungkin di era zaman bapak saya itu nggak ada Bang Ale kayak gitu. Ya saya bilang gini, wah enak dong, berarti kita pulang ke sono ya ada lah istilahnya tempat-tempat buat saya nongkrong gitu kan. Dan gak taunya singkat cerita saya berangkat itu naik kereta itu jam 1 siang. Jam 1 saya naik kereta, karena memang keretanya itu kita kelas ekonomi Bang Ale. Kelas ekonomi. Jadi tuh yang dengkul ketemu dengkul. Duduk tuh berdua, di depan lagi ada orang. Jadi duduk tuh hadap-hadapan Bang Ale. Saya ngeliatin orang gitu, orang lagi makan di depan saya, udah gitu orangnya nggak nawarin kan. Ini orang sombong banget nggak nawarin makanan gitu kan. Akhirnya saya bilang, "Pak, ada makanan di tas." "Ada tuh," saya ingat banget Bang Ale. Saya ambil makanan, saya makan depan dia sama ngeledekin, nggak nawarin, saya makan aja gitu. Ini posisi dengkul itu ketemu dengkul. Iya. Jadi jaraknya nggak jauh. Jadi kalau istilah orang Bekasi bilang tuh main purik-purikan, gitu, main kesel-keselan lah gitu ya kan. Dia ngeliatin saya, gitu. Saya lagi makan bodoh nih, sengaja saya ngecap-ngecapnya. Padahal makanan Bang, saya makan roti. Kulit roti saya bawa tuh beli goceng. Saya kan suka tuh dicampur kopi. Nah akhirnya di situ saya kan sempat tidur tuh. Saya tidur di kereta itu. Saya pikir hawanya nggak akan dingin kalau malam. Waktu itu dingin banget Bang Ale. Saya ngerasa ini badan kok nggak enak gitu loh. Saya memang baru itu naik kereta. Seumur hidup itu saya baru itu naik kereta. Saya kan tinggal di Bekasi. Bekasi kan kalau naik kereta agak jauhan, ya kan? Iya benar. Nah, makanya saya bilang, dingin banget. Saya minta jaket tuh Bang Ale. Kejadian itu kalau nggak salah jam 1:30 malam. Jam 1:30 malam. Bapak saya tuh keluar, mau ke toilet maksudnya gitu. "Dek, barang ya, tas ini liatin. Bapak mau ke toilet dulu." "Oh ya udah, saya tungguin." Mungkin karena memang saya pules, saya nggak denger bapak saya tuh balik lagi ke arah saya. Jadi saya tidur tuh hampir sempat berapa jam, 2 jam 3 jam gitu. Saya bangun, bapak saya tuh nggak ada. Ini bapak saya kemana gitu. Nggak taunya Bang Ale, dia tidur di gerbong samping toilet. Digelar koran di situ, tidur di situ ngorok ya kan. Saya bangunin, "Pak, bangun," ya gitu, bangun. "Ngapa Dek? Bapak ngapain sini?" "Tadi habis ngopi," kata dia, "di sini sama tuan sama orang gitu, ditawarin kopi, dia tiduran di situ." Nah akhirnya bapak saya tuh pulesan, mungkin nggak dibangunin. Udah pindah Pak, gantian lah. Bapak saya tuh almarhum itu duduk di kursi, saya jalan-jalan nih dari gerbong ke gerbong gitu, penasaran Bang Ale. Nah sampai di gerbong berapa gitu nggak tahu ya, gerbong ke-5 atau ke-7 gitu. Jadi pas mau buka pintu, krek gitu kan, saya buka pintu. Jadi ada angin yang saya rasain di badan tuh anyep. Jadi anget-anget gitu Bang Ale. Dari ruangan itu. Nah langsung saya pikir, ini kan AC gitu, nggak mungkin lah. Yang namanya AC itu ketika kita buka pintu pasti angin keluar itu dingin. Nggak panas kan. Ini kok anyep, saya bilang gitu. Nah akhirnya jadi saya ke belakang itu kan karena memang mau ke kantin.
mau beli inian, mau beli apa roti, snack gitu. Saya jalan tuh ditegur saya, Mas ngapain malam-malam gini jalan? Karena memang itu udah malam banget, udah mau menjelang pagi lah, orang udah pada tidur. Saya jalan dicurigain, takutnya saya tuh penguntit atau apa di situ. Cuman saya jelasin saya mau ke kantin gitu, mau beli cemilan. Sampai saya ke kantin dalam kereta itu diikutin Bang Ale. Sampai balik lagi. Kebetulan waktu itu saya ditempatin di gerbong ketiga. Di gerbong ketiga. Nah singkat cerita, sampailah saya itu jam 4:30 di Tulungagung. Sampai saya di Tulungagung, sempat berhenti dulu karena memang lapar kan. Saya bilang sama almarhum bapak saya, Pak makan dulu yuk, saya gituin. Kebetulan jam segitu memang di daerah stasiun itu makanan-makanan yang buat khusus porsi makanan besar tuh pada tutup. Adanya cemil-cemilan, biasanya kayak gitu, kayak kue-kue getuk atau apa gitu di depan stasiun itu. Nah, kini ada yang datang nih, sosok nenek-nenek nyamperin. Dia bilang, nih, kata dia Kang, karena kan daerah Tulungagung itu manggilnya Kang. Negor bapak saya gitu. Oh masih Kang ya? Iya, nih Kang, mau ini nggak, kata dia. Kita makan nih, dengan asiknya kita makan. Ya nggak tahu kenapa bapak saya mungkin karena ngelihat si nenek-nenek itu asing, akhirnya ya dihiraukan, kita makan berdua tuh. Selepas itu kita mau bayar, itu orang nggak ada Bang Ale. Orang itu nggak ada. Langsung kita tanya dong sama tukang-tukang dagangan yang buah yang ada di depan. Nih saya tadi beli kue ini nih, kayak kue-kue apa sih, kayak getuk kayak gitu nih, tadi nih dikasih kertas daun gitu. Nggak ada yang jualan. Jam segitu memang nggak taunya yang banyak jualan tuh tukang buah. Makanan itu nggak ada sama sekali. Ya kita nggak ngambil curiga, karena kita udah ngerasa kenyang. Ya nanti tuh duit pengen dititipin sama tukang dagang. Maksudnya kalau ketemu sama si nenek itu tolong dikasihin. Cuman kan yang namanya dunia seperti itu kan, ya kita tahu lah pasti ada sistem licik lah ya kan, nggak akan dibayarin gitu. Ya, akhirnya saya nyari becak tuh, karena di situ masih banyak transportasi tuh masih pakai becak, pakai lagi naik becak. Pas naik becak sama almarhum, di situ saya ngejelajahin Tulungagung kan naik becak, enak banget gitu Bang Ale. Dingin banget, pagi tuh udah kayak di puncak lah yang namanya apa namanya kampung itu kan, tapi udah jadi kota gitu. Lewatlah saya alun-alun Tulungagung. Sampai di lokasi rumah mbah saya, ya saya ngumpul dulu sama keluarga, ngobrol-ngobrol gitu kan. Ya ditanyain gimana, katanya di Jakarta gitu. Saya bukan Jakarta, Bekasi gituin. Oh di Bekasi enak nggak? Ya enak lah, cuman panas gitu, macet. Sama di sini gak macet. Di situ saya diomelin. Karena saya ini keturunan orang Jawa yang ngomong Jawa tapi dia ngerti ngomong Jawa, saya nggak ngerti. Buat balas bahasanya, saya ngomong iya aja diomelin. Seharusnya kan J gitu. Dia bilang, Mas sini iya. Mang bapakmu nggak ngajarin apa? Gitu. Bapakmu nggak ngajarin katanya. Ya abisnya gimana, almarhum bapak saya sama ibu tuh di rumah tuh memang bahasanya ya bahasa Bekasi, nggak menggunakan kosakata dari Jawa itu. Ya udah, akhirnya malam saya tuh kan penasaran ya, sempat tidur dulu, malam bangun, saya jalan-jalan nih ke alun-alun, pengen ngerasain suasana alun-alun tuh ketika malam hari itu seperti apa gitu. Nah akhirnya nyampe di alun-alun, ketemu tukang tahu tuh. Saya nanya, Bang, dia nengok, lah dari mana Mas? Kata dia, oh saya dari Bekasi. Dari Bekasi. Oh dia langsung ngomong tuh bahasa-bahasa orang, bahasa Indonesia biasa lah gitu, cuman logatnya masih medok. Nah, akhirnya saya masuk ke alun-alun. Nggak tahu kenapa, pas saya duduk di alun-alun itu, jadi kan ada tugu tuh kayak burung gitu. Saya duduk situ, saya ngelihat ikan mas gitu. Jadi warnanya beda Bang Ali. Warnanya beda. Jadi kayak bener-bener ya ikan inilah, ikan jelmaan gitu. Ikan mas gitu kecil, cuman palanya tuh kayak bentuk kepala kucing gitu model. Jadi kayak cacat gitu. Saya ngeliat itu, saya kasih tahu almarhum kan, Pak itu ikan apa-apaan Pak? Mana, jangan diiniin, jangan di apa namanya, jangan digodain atau digangguin gitu. Karena memang ikan itu ditutupin sama daun teratai. Takutnya kan yang almarhum bilang saya ngerusak pohon teratainya itu yang ada di situ. Ya udah kira saya hirauin. Jadi di alun-alun itu ada salah satu pohon beringin yang benar-benar saya tertarik banget. Tertariknya karena di pohon beringin tersebut
Saya nemuin ini Bang Ale, kayak keris-keris kecil itu, benda-benda klinik Oh, di situ. di situ. Nah akhirnya saya jalan, bapak saya ngomong gini, mau kemana? Itu Pak, mau ke Pohon Beringin. Biasanya kalau di Pohon Beringin daerah Jawa itu banyak banget benda-benda klinik gitu. Di Bekasi kan saya juga sering nemuin Ya. kayak gitu. Apakah di Tulungagung itu ada? Dan katanya saya nemuin Bang Ale. Saya nemuin satu benda klinik itu. Jadi kayak berupa keris sama semar mesem, tapi dibungkus sama kain putih. Dan itu nggak tahu fungsinya untuk apa. Terus saya bawa, saya kasih almarhum, ke almarhum bapak saya kasih tahu, Pak nih Pak, saya nemuin ini di pohon ini. Buang nggak? Bapak saya tuh ngomel. Buang, kata dia, balikin lagi, terlalu kenapa-napa. Jadi almarhum bokap tuh tahu saya tuh kayak gimana. Takutnya saya kenapa-napa di situ ya kan. Akhirnya saya nurut lah, saya taruh. Habis saya taruh itu, jadi saya ngerasain kayak ada salah satu akar dari pohon beringin kayak nyentuh aja, kayak nyentuh. Saya geser sini di badan saya, karena kan memang kan ngerambat Bang Ale. Iya. Ngerambat itu dari atas sampai bawah tuh lumayan lah. Geser set gitu, saya ngerasain, wah udah nggak beres. Dan nggak taunya Bang Ale, saya itu di situ nggak tahu kenapa tertuju sama pandangan saya ke arah patung Ibu Tin. Di situ ada patung Ibu Tin. Saya ngelihat nih sosok si nenek-nenek itu bawa tikar. Itu sosok yang saya temuin ketika pagi-pagi saya sampai di lokasi itu dan ditawarin kue. Oh, ada lagi di situ. Iya. Nah akhirnya saya tanya sama almarhum bapak nih. Jadi almarhum bapak saya ini nggak jauh duduknya. Jadi ada satu ya tempat kita biasa nongkrong lah gitu. Saya tanya, Pak, itu ibu-ibu yang kemarin kita beli kue bukan sih? Mana, nggak ada. Itu Pak, udah, kata almarhum bapak saya. Udah nggak usah macem-macem. Bapak saya udah takut. Cuma saya penasaran kan, dia ini manusia atau bukan? Karena bapak saya ini nggak ngeliat. Nggak ngeliat sama sekali. Mulut sendiri. Iya, saya ngeliat tuh dia ngelangkah di depan dekat patung Ibu Tin itu. Dia lagi jalan. Wah, ini nggak beres. Akhirnya saya sampai di rumah besok pagi, singkat cerita saya tanya sama keponakan saya. Saya tanya, di sini ada nggak sih cerita legenda tentang sosok nenek-nenek yang bawa tikar di daerah khusus Tulungagung ini ya? Gitu. Terus dia bilang nggak ada. Emang kenapa? Nah, akhirnya dari situ saya nggak lanjutin obrolan saya. Saya lanjutin lagi ke orang yang agak sepuh, saudara saya tuh yang perempuan. Saya manggilnya Mbak Ai ya, sebutannya Mbak Ai. Saya bilang, Mbak Ai, saya mau tanya dah, di sini ada nggak sih cerita-cerita tentang ya nenek-nenek bawa tikar? Nah, di situ langsung dijelasin. Di daerah ini dulu pernah ada kejadian. Kalau ketemu sama nenek-nenek yang bawa tikar itu, katanya kamu bakalan meninggal. Astagfirullah. Langsung mikir tuh. Emang pernah kejadian? Di sini pernah kejadian. Jadi ada orang cerita katanya diikutin sama nenek-nenek itu yang bawa tikar katanya. Nah, kalau ketemu sama dia besoknya sakit. Habis dari sakit nggak jelas tiba-tiba meninggal. Saya nggak cerita dong sama almarhum ketika saya dapat penjabaran dari saudara saya itu. Nah, akhirnya saya ngobrol sama almarhum nih, saking curiganya saya bilang gini sama almarhum saya, Bapak, saya ngomong belepetan karena agak sedih sih inget almarhum bapak gitu kan. Akhirnya saya ngobrol, Pak, apakah mungkin yang kemarin kita temuin itu sebuah sosok gitu, maksudnya makhluk halus gitu. Dek, kita dimanapun, kata dia, harus jaga attitude. Maksudnya nggak boleh sompral. Itu pesan almarhum yang saya jabarin dalam hati. Ya Allah, kata saya dengar kayak gitu. Cuman gimana? Jiwa saya nggak bisa yang seperti itu. Ini loh Bolot Waseso, anak bandel dari kecil sampai sekarang. Akhirnya kejadian itu sore saya mandi, saya berangkat sendiri ke alun-alun. Penasaran. Saya muter-muter sampai sempat jogging gitu. Saya masih kurus Bang Ale. Masih sempat muter-muter, ya nggak jogging juga sih, jalan cepat gitu. Kalilah muter-muter di situ, ketemu lah sama sosok nenek-nenek itu. Ketemu beneran. Ketemunya itu jadi samping alun-alun itu ada masjid.
Masjidnya ya mungkin teman-teman bisa tahu sendiri lah di alun-alun itu ada masjid apa. Dia berdiri di situ, cuman jaraknya tuh nyebrang dari masjid itu. Itu kejadian jam 8:30. Pas saya mau samperin Bang Ale, jalan, langsung hilang. Langsung hilang. Saya kejar kan. Saya kejar, nggak ketemu. Ketemulah di salah satu gang yang ada patung Recoh Pentung yang megang gada. Situ saya berhenti. Saya bilang, kalau memang Mbah mau nunjukin wujudnya ke saya, tunjukin. Cuman saya dengar suara kayak apa ya, ketawa seorang nenek-nenek gimana sih, hahaha gitu. Merinding Bang Ale. Demi Allah Rasulullah, saya lebih takut setan di sana dibandingin di kota Bekasi. Iya, saya takut di sana karena apa? Setan di daerah sana, saya bukan untuk menakut-nakuti di kota tersebut ya, tapi ini memang pengalaman saya. Saya tuh di sana cuman ketemu sosok makhluk yang tangannya putus, terus badan yang sobek cuma separoh, terus yang lehernya nggak ada gitu, tapi ya nyangkut lah tinggal dikit gitu dagingnya di bagian sini nih. Itu saya selama tinggal di situ saya ngalamin itu. Ekstrim ya. Iya, makanya saya bilang gini, ini makhluk halus di tanah Jawa nih serem banget. Seremnya karena memang ya seperti itu, saya lihat sampai potong-potongan kayak gitu, terus sampai makhluk besar gede-gede gitu kan. Nah besok, singkat ceritanya besoknya saya nggak berani keluar karena ada salah satu sosok yang bener-bener bikin saya merinding. Di situ tuh saya tuh aktivitasnya waktu di kampung itu, waktu baru nyampe itu beli yang namanya wedang ronde. Saya demen banget tuh Bang Ale wedang ronde itu. Jadi memang di gang itu tempat saya masuk itu dari kampung itu ada penjual wedang ronde, seksi banget Bang Ale, cakep banget tuh kan, demen banget saya ngeliatnya, makanya saya rajin ke situ Bang Ale. Sepik beli, padahal mah seneng gitu ngelihatnya gitu kan. Saya beli Mbak, saya beli nih, kadang-kadang beli 4.000 ternambah nungguin gitu. Terus si mbaknya nih curiga sama saya gitu. Ngapain Mas? Kata dia, kok malam-malam jam segini maksain keluar buat beli wedang ronde ya, buat ngangetin badan karena kalau malam tuh dingin gitu ya kan. Bader juga saya bakal waktu itu karena memang jomblo waktu itu. Ya udah akhirnya saya balik, adalah satu kejadian yang benar-benar saya kaget. Jadi gang pas mau masuk ke rumah mbah saya itu, gangnya kan kecil Bang Ale. Jadi ada bayangan hitam berdiri di depan rumah itu, pas di ujung gang itu. Saya pikir almarhum bapak saya. Saya samperin kan. Saya jarak yang mungkin adalah sekitar masih 5 meteran, saya tegur, Pak belum tidur, saya bawa wedang ronde nih. Enggak ngomong enggak apa, jalan. Tiba-tiba masuk ke sumur. Jadi ada sumur depan rumah saya. Ada sumur. Langsung masuk situ, air ngocak kan. Astagfirullahaladzim, saya bilang, apaan tuh? Tapi tetap saya intip buat ngilangin rasa takut. Karena kalau rasa takut kita kalah gitu, maksudnya kitanya kalah gitu sama ngelawan rasa takut, kitanya ngedon kan, otomatis ya pasti ya kayak gitulah, kita ngerasain badan gak enak, energi kita kekuras. Saya paksain, saya intip. Jadi pas ketika saya ngintip di dalam sumur, demi Allah Rasulullah saya nggak bohong, tangan panjang buat Bang Ale warna hitam, mau nggapai saya gitu di atas. Nah udah, akhirnya saya masuk ke dalam Bang Ale, masuk ke dalam pintu saya kayak ada yang gebuk. Astagfirullahaladzim, bapak saya bangun. Ngapa Dek? Itu saya pikir tadi bapak di luar. Mana itu ada sosok hitam tinggi masuk ke dalam sumur. Saya bilang, ya Allah Robi, kata saya digangguin nih. Udah tuh, karena samping rumah mbah saya itu kan rumah bude saya. Anaknya tuh bangun, kedenger. Apa tuh kata dia, ada apa kata dia, di rumah ada suara kayak gitu, mungkin barang jatuh atau apa. Samperin, enggak ada apa-apa. Saya bilang, saya duduk diem. Bapak saya bilang, udah Pak tidur aja. Udah tidur katanya. Saya suruh tidur tuh, saya nggak bisa tidur Bang Ale. Malam itu kan memang porsinya saya ngayap, nggak bisa, saya mau kayak gimana pun tidur udah nggak bisa. Tapi setelah kejadian itu, saya masih tetap nikmatin wedang ronde itu di depan rumah mbah saya, sambil mandang itu sumur. Keluar lagi nggak tuh makhluk? Kalau keluar lagi, gue sambit pakai bata. Saya gituin, ada bata di samping saya buat ganjelan pintu mbah saya kan rumahnya. Keluar lagi gue sambit nih pakai bata. Nah nggak taunya Bang Ale, demi Allah Bang, saya merinding gitu. Cuma kalau pakai jaketnya nggak kelihatan.
sosok nenek-nenek yang bawa tikar itu ada di samping sumur, jadi jaraknya lumayan agak 10 meter. Lagi ngintip gini Bang. Woi. Lagi ngintip. Nah, seginin aja sini. Segitin sini. Kalau mau sini. Nih saya tawarin wedang ronde. Disenyum ngeliat saya. Sit. Yang saya lihat dia terbang gitu mau ke arah tembok. Allah Akbar. Udah tuh saya merinding, nggak berani masuk ke dalam tuh wedang ronde saya buang di gelas. Saya masuk ke dalam. Saya tidur, besok paginya meriang. Sakit. Meriang tuh. Almarhum bapak saya itu beliin obat, saya inget tuh, beliin tolak angin. Dipikirnya karena saya begadang. Sedangkan kalau misalnya memang saya begadang masuk angin, percuma dong. Wedang ronde itu kan ada jahenya juga. Ya kan buat imun lah, bagus kalau kita begadang. Ya nggak bagus juga sih, nggak menyarankan. Terus bapak saya langsung mikir gini, pasti lo habis ngelakuin hal yang macam-macam nih. Saya giniin aja, iya pak, semalam saya, yang saya bilang, yang pintu digebuk itu sebenarnya sosok ini. Terus juga saya ketemu sosok si nenek-nenek itu. Terus almarhum bilang gini, kalau misalnya kayak gini terus kita pulang deh. Maksudnya gimana? Ya kita pulang, jangan kayak gini. Kita kan kesini niatnya mau, saya bapak tuh mau ngajak kamu tuh muter-muter daerah sini. Maksudnya biar tahu, nanti kita main ke belakang nih, ke kelenteng. Terus kita ngeliat juga tempat apa namanya, pembuatan petinya orang Cina itu. Daerah situ ada Bang Ale. Nah akhirnya karena rasa penasaran saya pagi tuh minta diajak jalan-jalan ke situ. Coba pak ikut yuk ke inian, kata dia, sama saudara saya, karena kan terakhir kerjanya daerah situ. Ikut yuk. Mana? Itu saya ngeliat itu petinya yang orang Cina mati itu. Saya nyamperin tuh, saudara saya ngikut naik motor tuh. Bapak saya nggak ngikut. Udah nyampe sono saya kan ngeliat peti-peti besar itu kan, memang gimana ya ngeliatnya, petinya gede-gede banget gitu kan. Dan nggak tahu ya Bang Ali, di situ tuh kayak ada salah satu peti yang bener-bener memang dikeramatkan. Mungkin peti itu udah tua, udah lama, kayunya beda sendiri. Kayunya udah beda sendiri. Saya pegang, diomelin karena penjaganya, Mas jangan pegang itu, katanya, jangan dipegang. Orangnya orang Chinese gitu. Mas saya bilang, oh ya udah saya minta maaf. Keluar dari situ saya langsung lari ke kelenteng. Di kelenteng foto-foto tuh, saya ingat banget, nggak boleh Bang Ale, diomelin. Jangan foto-foto nih, privasi kata dia gitu. Nggak boleh foto-foto di sini. Saya giniin aja, ya udah. Kalau emang nggak boleh foto-foto, terus saya di sini boleh masuk ke dalam nggak gitu, ngambil gambar aja dah, saya gituin. Enggak, tetap nggak dikasih. Ya udah saya menghargai kan. Karena takutnya terjadi sesuatu, saya ngasih tahu dia, ini saya hapus. Oke. Gituin di depan dia, nih saya hapus nih foto-fotonya. Oh ya udah, saya balik tuh dari situ. Pas pulang, bude saya nih negor, kamu tuh kalau di sini ya agak inilah, maksudnya jangan kebiasaan kamu yang di Bekasi tuh dikeluarin gitu, maksudnya. Ya maksudnya nakalnya saya gitu, jangan dikeluarin. Karena nih nggak taunya almarhum bapak saya nih ngobrol sama bude saya, kalau saya tuh di Bekasi tuh orangnya macem-macem, neko-neko gitu, apalagi kalau sama bangsa-bangsa halus kayak gitu, katanya. Dia tuh suka nantangin katanya. Akhirnya saya dinasihatin tuh, ya saya mau kayak gimana ya, namanya petua dari orang tua kan. So iya aja, iya deh, iya. Tapi saya tetap nggak manut, istilah orang Jawa tuh nggak nurut. Kejadian tuh nggak nurut. Malamnya itu saya keluar, singkat cerita malam keberapa gitu saya lupa, saya keluar. Saya tuh ke arah yang saya bilang patung Gada Reca Pentung itu. Saya di situ kan sempat ngopi tuh, jadi ada tukang Starbucks keliling. Saya ngopi di situ, ngerokok, karena di dalam rumah mbak saya tuh nggak ada TV, nggak betah. Dan udah gitu sinyal nggak ada Bang Ale, sinyal nggak ada. Karena memang saya pakai kartu perdananya waktu itu, kartu perdana ketika kita mau ke gunung mau ke mana, sinyal hilang. Jenuh dong, ya kan? Saya keluar lah, temu tukang kopi itu, ngobrol. Saya bilang, Mas, tempat wisata di sini apa aja sih yang menarik gitu. Nah, nanti dijelasin nih sama dia, dijelasin. Jadi di sini ada namanya Pantai Popo, terus Pantai Coro, kata dia. Muter-muter aja Mas daerah sini. Oh ya udah Mas. Akhirnya saya pas dapat sinyal itu saya nongkrong, saya googling tuh, kayaknya cakep nih ke Pantai Popo. Nggak kesampean Bang Ale.
nggak kesampaiannya karena memang waktu itu saya datang ke sana tuh cuti cuman minta 5 hari. Selebihnya saya kan pengen istirahat di rumah biar lanjut aktivitas lagi. Nah ketika pas saya bangun nih dari saya duduk itu minum kopi, tiba-tiba di belakang saya diginin, tek. Jadi ada sosok tangan buntung yang nempel di sini nih. Makanya saya tahu sosok itu. Tuh tangannya panjang banget, saya nggak tahu, dingin banget Bang Ali. Saya ngerasain ini dingin banget. Ya Allah kata saya. Saya pegang begini nih, saya pikir kan kayak kucing nempel karena tebel. Saya pegang gini, apa nih? Allahu Akbar, saya lempar gitu kan. Nggak tahu itu sosok tangan lagi begini aja nih. Tangan yang ngelinting begini. Jadi tangan itu udah kayak busuk. Dia percaya nggak percaya saya lihat. Ya Allah, saya lari banget. Wah, sampai nabrak-nabrak pohon pisang tuh daerah rumah. Pas masuk ke dalam, nah jadi ada salah satu ruangan yang memang bude saya tuh almarhumah tuh biasa masak. Di tungku itu, jadi ada tungku kan, ada tungku gitu. Di belakang tungku itu, jadi ada sosok berdiri yang saya lihat tadi lehernya nggak ada separuh gitu. Begini aja. Iya, jadi sobek banget sampai sini nih. Nggak ada. Saya bangunin almarhum, Pak, bangun Pak, bangun. Itu saya nggak bisa. Karena apa? Saya dibikin anyang-anyangan. Anyang-anyangan tuh jadi kayak perut tuh kembung banget, kayak berok di atas tuh kembung gitu kan. Karena saya saking panik, lari habis ngopi. Dan udah gitu dari pagi saya nggak kena air putih. Saya mikirnya positif begitu. Saya bangunin almarhum, ngapa dek? Jadi kayak langsung punya bude saya dilempar. Astagfirullahaladzim. Wah, saya di situ nggak bisa berekspresi apapun, nggak bisa pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya cuma diem, duduk, ngeliatin. Kalau mau marah sekalian, gitu. Dibantingin, dar tuh almarhum bapak saya nyaksiin Bang Ale. Almarhum bapak saya nyaksiin barang-barang itu pada dibantingin di dapurnya mbah saya itu. Dari situ bapak saya ngambil keputusan, kita pulang besok. Ya, pulang. Tadi dulu sehari lagi. 1 hari lagi saya gituin. 1 hari lagi di sini kita bertahan. Karena apa? Saya tuh ketika datang ke Tulungagung itu, saya ngelihat pamflet. Jadi ada pertunjukan batu virus lazuli. Kebetulan saya kan demen tuh sama batu-batu giok tuh, saya demen Bang Ale. Wah, pas banget nih ada pertunjukan batu virus lazuli. Waktu itu di Tulungagung itu lagi terkenal banget. Dan katanya paling mahal banget setelah Bacan gitu kan. Saya pengen nyaksin itu. Tapi almarhum bapak saya ngomong, karena kejadiannya seperti ini, lebih baik kita pulang. Karena takutnya apa? Nanti kalau misalnya kamu kayak gini terus, bapaknya di sini ngejelasin ke keluarga tuh seperti apa. Karena bapak nggak mau keluarga tuh tahu kamu tuh seperti ini. Maksudnya nakal. Nakalnya di bidang gaib gitu. Nakalnya di bidang gaib, bukan di bidangnya orang normal. Akhirnya karena memang di situ ada pertunjukan batu itu, saya antusias tuh Bang. Keluar tuh habis maghrib. Bapak saya nggak mau ngikut. Saya tinggal. Saya bilang, Pak, saya mau ngeliat pertunjukan itu di alun-alun ya. Saya datang tuh ke alun-alun. Wah, di alun-alun tuh rame. Lagi ada acara juga kayak festival gitu kan. Ada acara dangdutan, ada acara apalah pokoknya di situ. Nah, pas balik dari situ, saya karena nggak bisa masuk Bang Ale, nyampe di situ nggak taunya pakai duit. Iya nggak gratis. Saya ya gimana ya, ya Allah, gue nggak bawa duit lagi, mau pulang lagi jaraknya jauh. Karena ketika di Tulungagung itu Bang Ale, saya tuh jalan kaki lebih sukanya. Karena memang dari keluarga transportasinya yang dipunya itu cuma sepeda ontel. Dan itu bannya kempes dua-duanya. Ya nggak bisa saya pakai, mau nggak mau disuruh bawa ke bengkel dulu memang bude saya, tapi sayanya nggak mau. Gitu, lebih baik jalan kaki karena biar tahu daerah itu seperti apa, ya kan. Nah, balik lagi pas saya balik dari pameran itu, jadi saya ngelewatin alun-alun itu lagi kan. Jadi itu di depan alun itu ada tulisan alun-alun Tulungagung gitu kan. Gak taunya sosok si nenek ini, nggak tahu Bang Ale, saya tuh mungkin halusinasi atau apa ngeliat sosok ini tuh. Dia tuh berdiri di depan saya, jaraknya lumayan lah, pas banget mau nikung gitu, ngelambai gitu. Ngelambai maksudnya apa gitu? Maksudnya ngelambai itu kayak ya mungkin dadah gitu. Iya, saya pikir gini, apa mungkin dia ngelambai tuh isyaratkan gue tuh mau dibunuh mati. Oh iya. Saya mikirnya gitu, karena hal-hal gaib itu yang saya tahu seperti itu.
ketika kita dikasih isyarat, besok-besok itu kita bisa lah kejadian yang aneh-aneh. Contoh kayak di Bekasi nih, paling terkenal sekali sama burung tutit-tutit. Burung tutit-tutit Yang suaranya tweet tweet Oh, tweet iya. tweet tweet gitu kan, ya kan? Itu kan berisyaratkan katanya ada orang yang meninggal. ya, sering malam-malam di ini juga tuh. Oh iya, kalau misalnya jaraknya jauh berarti orang dekat. Kalau jaraknya dekat berarti orang jauh yang meninggal. Nah, kalau di Bekasi isyaratnya itu burung tutit-tutit. Tapi kalau di Jawa itu saya ketemu sosok itu, saya kan nggak tahu apakah di daerah itu ada burung seperti itu. Nah, ketika saya dikasih isyarat seperti itu, dilambain tangan sama si sosok nenek-nenek itu, udah nih, hati ini udah nggak berkecamuk lah, pokoknya pikiran tuh semua udah parah Bang Ale. Apa gue mati pulang dari sini? Apa gue mati di sini juga? Saya nggak cerita tuh Bang Ale, pulang dengan bawa rasa satu, ya bingung. Kenapa sosok itu ngelambai? Dan sampai saya ketemu sosok ini tuh sampai 3 kali. Dan terakhir dia ngelambain tangan. Apakah itu isyarat yang benar-benar akan terjadi sama diri saya? Akhirnya singkat cerita, saya prepare nih, mau pulang kan, mau pulang. Jadi itu tukang beca tuh udah diinin dulu Bang Ale, udah dipesan sama almarhum bapak saya. Nanti saya pulang tanggal sekian, tolong dijemput ya. Dijemput lah, kita tuh jam 8 malam. Jam 8 malam dijemput. Nggak taunya sudah nyampe di stasiun itu, kita sempat makan kan, makan dulu sebelum, ya maksudnya kalau kita pulang dalam kereta itu malam tuh kadang kan jarang tuh orang yang bawa makanan tuh, biasanya gitu kan, yang jual. Kita makan dulu di situ. Pas bayar tiket itu, saya ngeliat almarhum bapak saya tuh mukanya pucat. Jadi pucatnya tuh sama kayak si nenek-nenek yang ini, yang ngasih Ya, ngelambai ke saya tuh. Akhirnya saya rangkul bapak saya kan, saya bilang, Pak, saya tegur, Pak, sampai berapa kali gitu. Jadi bengong di loket tuh, kayak bengong, diem aja. Pak, almarhum bapak saya langsung, apa dek? Enggak, bapak bengong aja, kenapa? Mungkin karena memang bapak saya sakit kali apa gimana gitu ya. Saya ajaklah duduk nih almarhum bapak saya. Duduk Pak, bapak mikirin apaan sih? Kagak, nggak mikirin apa-apa. Tiba-tiba bapak tuh kayak mikir ada sesuatu aja gitu. Itu yang saya dengar. Apa yang saya tangkap dari omongan almarhum bapak saya. Wah, ini syarat nih, jangan sampai kejadian apa-apa. Itu mau naik kereta bimbang Bang Ale. Niatnya mau dibatalkan pulang. Akhirnya ya memang kita nunggu kereta di situ lama kan. Sempatlah saya jalan-jalan dulu di stasiun. Saya muter-muter daerah situ. Kamar mandinya kan waktu itu masih belum bagus banget Bang Ale. Pas lagi saya kita lagi berantakan mungkin ya. Itu ya, karena memang saya masuk ke toilet itu ada bayi naga, saya jadi balik lagi. Ada bayi naga di dalam toilet. Tokai. Iya. Saya nyebutnya bayi naga. Akhirnya saya balik lagi, nggak berani kan. Bapak saya nanya, ngapain dek? Kok nggak jadi kamar mandi? Ada bayi naga Pak. Bayi naga? Apaan bayi naga? Lihat aja. Bapak saya langsung kamar mandi. Saya jujur, saya kan orangnya nekan Bang Ale, wawe aja, makanya saya ditegur. Ngapa sih lu keluar dari situ wawe? Ada bayi naga Pak, saya gitu nih. Bayi naga apaan? Lihat itu sendiri. Akhirnya bapak saya masuk, disiramin tuh Bang Ale. Saya tuh orangnya agak gelian kalau kayak gitu. Disiramin sama almarhum. Nah, datanglah kereta itu. Nah, pas naik, kebetulan saya tuh dapat di gerbong pertama. Gerbong 1. Ya di situ karena memang kondisi udah malam kan, jadi di luar itu nggak kelihatan sama sekali situasi kayak sawah apa gitu. Saya ngambil kesempatan buat tidur. Saya tidur, enak banget tuh Bang Ale. Saya ngerasain dingin gitu kan. Saya naik keretanya nih bukan kereta yang waktu pertama dengkul ketemu dengkul, kereta beda nih Bang Ale. Nah, akhirnya bapak saya tuh ngomong, kata Dede, nanti kalau di stasiun sini, maksudnya kita berhenti ya gitu, ngerokok dulu karena cuma di sini doang kesempatan buat ngerokok gitu. Karena dikasih ini yang di apa sih namanya, di paging ya dari dalam kereta itu kan. Kira berhenti, sempet lah saya turun dari kereta itu ngerokok. Nggak taunya Bang Ale, saya denger sosok kayak suara rintihan-rintihan, tangisan di bawah kolong kereta itu. Oh, di kolong kereta itu. Saya rangkul almarhum, Pak, dengerin dah, suara kereta begini nggak? Coba,
kok ada suara tangisan, kata dia. Itu Pak, di bawah ban itu Pak, ban kereta itu Pak, itu ada kepala orang yang diiles-iles Pak. Masa saya nggak tahu Bang Ali, bapak saya ngeliat atau enggak. Pas ngeliat gitu kaget, astagfirullahaladzim. Mungkin karena memang di situ sosoknya itu nampakin dengan jelas. Akhirnya kita naik nih, singkat cerita kita naik kereta. Di situ sugesti saya udah lebih parah. Jadi stasiun itu terbesar. Stasiun itu ada 2 stasiun dan itu megah banget. Jadi selama kita melintasi stasiun itu, dari stasiun yang kedua dan yang pertama mau ke arah Bekasi ini, Senen, itu dibarengin suara orang teriakan minta tolong, minta tolong. Dan akhirnya saya halusinasi saya keluar. Kelihatanlah satu pentalan kepala yang keluar dari jalur itu. Dan gak taunya mungkin itu tumbal dari rel kereta tersebut. Sepanjang rel kereta itu yang saya bisa asumsikan gitu maksudnya. Kayaknya yang gue lindas ini kepala dari stasiun 2 sampai stasiun 1. Nah akhirnya karena memang saya tidak menghiraukan, yaudah saya balik tidur. Singkat cerita sampailah saya di Senen, Pasar Senen tuh stasiun. Pulang naik taksi, nyampe di rumah baru buka baju nih Bang Ali. Baru buka baju, ada berita di stasiun tersebut terjadi kecelakaan. Yang hancur gerbong 1, 2, dan 3. Astagfirullahaladzim. Langsung tuh saya bilang, itu di mana? Lah ini kan stasiun yang kemarin kita lewatin Pak. Saya ngomong sama almarhum kayak gitu. Iya deh, untung kita udah pulang. Yang lebih saya pikirnya lagi yang gak di luar logika gitu, maksudnya saya tuh di gerbong pertama. Iya. Dan itu kereta yang sama. Oh masih kereta yang sama? Kereta yang sama. Dan arahnya juga arah pulang, arah ke Senen itu. Alhamdulillah saya bilang, nyampe di rumah kita dengan selamat. Bapak saya langsung ngomong, tuh sekali aja bapak ngajak kamu ke kampung, besok nggak mau kalau pulang kampung sendiri, kapok. Ya, jadi udah feeling. Karena saya memang ya gitu. Pokoknya kalau saya ke setiap kota, saya tuh pasti ngelakuin hal-hal yang aneh. Ya kayak gitulah, maksudnya konyol tentang hal-hal gaib. Ya apa yang saya tahu, tapi saya jalanin semua tuh dengan hikmat. Dengan diri saya sendiri. Ini lo fashion gua ketemu setan yang gue jalanin. Ya sama lah kayak seperti waktu pas kemarin saya sama Bang Ale gitu kan, yang pas lagi podcast itu kan. Saya kayak gitu Bang, orangnya diem. Saya tuh memperhatikan Bang, situasi saya memperhatikan, kiri kanan saya perhatikan. Karena memang zaman itu belum ada handphone, jadi saya tidak bisa ngambil footage. Nah kalau sama Bang Ale kemarin saya kan udah megang handphone. Iya. Bang Ale lagi podcast kan, saya cuman diem duduk kiri kanan merhatiin. Akhirnya saya foto dapet. Ya, gitu. Pas si narasumbernya si Bang Irfan bilang, tuh, Bang Ali denger gak? Iya. Suara geraman itu ya. Aduh. Pas dipoto sama Bang Bolot, ya itu nongol ada ya kayak sosok genderuwo itu ya. genderuwo hitam gitu, di balik pohon. Dia separo ya gini. Iya, ngintip di samping pohon. Iya, paling kalau mau ngeliat footage nanti bisa kali Bang Ale. Ya kita tayangin aja Bang, ya. Kayak seru. Iya. Ya. Pasti bakal merinding nih. Ya, jadi memang paling segitu aja sih Bang Ale. Ya Bang Ale udah tau lah saya kalau di luar tuh seperti apa, orangnya tenang, diem, gak banyak ngomong, tapi saya memperhatikan sekitar. Ya. Gitu Bang. Oke. Jadi Bang Bolot ini memiliki kelebihan berinteraksi lah, boleh dibilang berinteraksi Bang ya sama makhluk-makhluk yang kayak gitu tuh udah mulai dari umur berapa sih Bang?
terbentuknya itu dari umur 7 tahun. Oh 7 tahun, masih kecil ya. Berarti bang bawaan dari kecil. Iya, terbentuk tuh dari 7 tahun. Nah, tapi diasahnya itu sekitar di umur 12 sampai 13 tahun. Selebihnya saya berguru. Oh oke. Jadi punya guru dulunya, tapi udah Jadi- pada almarhum semua. Jadi diperdalam lagi. Iya. gitu. Dari tentang agamanya, dari silatnya gitu. Jadi nggak kosong bang, gitu. Karena kan memang yang saya rasakan itu ketika saya ngeliat gitu ada feedback ke saya juga, kadang saya sakit, gitu. Nggak selamanya orang-orang yang bisa kayak gitu, ketika ada sosok yang nampakin nggak kaget, itu bohong banget. Iya. Berarti ini emang dari keturunan bang ya? Kalau untuk keturunan enggak sih, Bokap? enggak. Kan bokap udah feeling, udah ngerasain nih Iya. waktu perjalanan itu. Berarti dia cuma hanya feeling aja gitu. Karena di 2014 itu almarhum tuh udah tahu saya suka ngobat-ngobatin orang, ngikut sama orang. Oh. Makanya tersuges lah dari situ Bang Ale. Almarhum bapak saya tuh udah tahu kalau saya tuh pernah ngikut ngobatin orang. Terus kalau saya kesurupan tuh seperti apa, saya nolongin orang kena santet tuh seperti apa. Dulu tuh kayak gitu. Oh kayak gitu. Iya, makanya almarhum tuh menjaga banget saya tuh seperti apa kalau di luar. Paling takut. Apalagi ibu saya yang paling cerewet. Kalau saya habis ngobatin orang nih, ibu saya pasti ngomong, "Lu kalau habis ngobatin orang, pulang ke rumah langsung ngambil wudhu." Jadi kalau santet gitu bang, Iya. insya Allah bisa bang ya. Iya. Ya itu dulu, tapi sekarang kan udah berhenti Bang Ale. Oh, udah nggak lagi. Udah enggak. Jadi kalau ada orang minta bantu gitu udah nggak bisa. Kalau untuk santet enggak, tapi kalau orang kayak sakit panas, Oh. kayak diguna-guna, kayak rumahnya ada gangguan-gangguan kayak gitu, biasanya memang banyak sekali ya dukun-dukun zaman sekarang tuh yang kayak si yang lagi viral itu, memang menggunakan trik, biasanya banyak yang kayak gitu. Ya gitu awal mulanya ya tukang sulap obat. Oh, berarti kebanyakan bener ya bang ya? Kayak Iya, gitu tuh memang ya? benar. Ada trik-triknya seperti itu. Nah, kalau saya tuh tidak seperti itu. Maksudnya tidak menggunakan kayak harus ada ini, harus ada ini. Nah, ketika saya datang ke lokasi itu saya cuma ngeliat Bang Ale. Oh, ini ada ini. Nah, nanti saya tinggal bilang sama si orang itu, saya minta kopi sama rokok. Nah, nanti kopi sama rokoknya itu saya buat media ngobrol sama sosok yang ada di rumah tersebut. Jadi ketika orang itu berobat, saya udah tahu kendala penyakitnya dari mana, benar kiriman atau bukan. Santet itu karena ada dua inian ya, dua opsi ya. Santet yang benar-benar dibuat sama hal gaib, sama santet yang dibuat trik dari manusia. Biasanya. Oh, kayak gitu. Iya, saya juga pernah ngobatin Bang Ale. Jadi ada pasien saya itu tinggalnya di Bali. Dia itu kebetulan kena santet, badannya kayak luka bakar kan. Saya bilang ini bukan santet. Tapi orang ini tersuges santet karena memang banyak dukun yang udah disambangin. Nah, jadi orang ini ngelihat saya tuh dari salah satu channel Bang Ale. Saya tuh ngomong waktu itu saya ngobatin orang, dia tuh nanya-nanya. Nah, akhirnya saya kasih instruksi lah ke dia. Kalau misalnya airnya nggak bagus, coba tolong dicek di mesin pumpnya. Nggak tahu ya benar, di mesin pumpnya itu kayak ditaruh daging-daging busuk gitu, kayak kelabang-kelabang gitu. Ada cacingnya. Dia bilang setelah dari situ, ya alhamdulillah badannya bersih lagi. Iya, penyakitnya hilang. Jadi ya makanya kalau misalnya orang berobat ya sama praktisi, sama dukun gitu, kadang-kadang kan suges mereka tuh suka gonta-ganti Bang Ale. Misalnya nih Bang Ale kenal dua praktisi nih, Bang Ale berobat sama yang satu, terus yang satu lagi Bang Ale berobat lagi, ini nggak sepemikiran. Nah itu bentrok, dalam hati Bang Ale kan pasti ambigu. Iya. Ini mana sih yang bener? Dia apa dia yang bener nih? Gitu. Kita kan nggak tahu mana yang benar mana yang nipu. Itu. Oke, berarti balik lagi ke topik awal nih, Bang. Iya. Jadi si nenek-nenek ini sebenarnya siapa sebenarnya bang? Nggak tahu Bang Ale. Saya legendanya nggak tahu karena memang saya nggak banyak nanya. Jadi saya nanya itu cukup 2 orang 3 orang dan itu mengiyakan. Jadi sosok si perempuan itu nenek-nenek itu memang kalau misalnya orang ketemu dia, katanya sih suka meninggal. Katanya. Karena banyak Mitosnya itu ya. iya kejadian waktu orang mau meninggal itu ketemu si nenek-nenek itu, mereka tuh selalu ngasih cerita ke keluarganya. Oh. Yang saya bilang itu, jadi nenek-nenek itu kalau ketemu orang itu kayak selalu ngasih isyarat. Tapi kembali lagi ini tidak untuk menakut-nakuti
warga yang ada di kota tersebut. Karena itu memang yang saya alamin ketika saya datang ke sana gitu. Jadi kayak semacam nenek-nenek pencabut nyawa gitu kali Bang ya. Bisa jadi, atau mungkin dulu di situ ada kisah legendanya atau apa gitu kan, karena memang ya tanah Jawa saya nggak tahu seremnya seperti apa gitu. Daerah Jawa itu waduh mistisnya memang masih kental banget. Iya. Oke. Jadi kalau untuk mengobati, misalnya teman saya ini kan ini Bang Bolot ya, perutnya kayak membengkak gitu. Iya. Itu bisa diobati nggak? Itu kayak disantet. Itu tergantung. Santet itu nggak ada. Santet itu nggak ada yang sampai bikin orang kembung itu, terkecuali penyakit luka di dalam lambung atau apa gitu. Kalau itu mungkin lebih ke ajab kali Bang. Lebih ke ajab makanya dia bisa kembung gitu. Tidur perutnya gede banget gitu. Iya. Nah, saya ngerinya disantet orang. Iya. Jadi mungkin ada beling lah apa di dalam perutnya gitu. Nah, lebih banyak baby kayaknya Bang. Gitu. Baby yang belum dibuang gitu. Tapi aman ya. Aman ya. Oke Bang Bolot. Ya. Ada yang mau ditambahkan Bang Bolot? Mungkin ada pesan dan pesan atau tambahan sedikit nih buat penonton di rumah. Oke, buat teman-teman JPKers nih. Jadi saya cerita ini karena sesuai pengalaman dan tidak sama sekali untuk menakut-nakuti ataupun menjatuhkan sebuah cerita horor atau legenda di suatu kota. Karena memang ketika saya pulang ke Tulungagung, itulah yang saya alami gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana, cerita ini bisa kalian ambil ya sisi hikmahnya atau ya segi hal buruknya atau apalah. Tapi memang yang teman-teman tahu, ya dari saya cerita di JPKers ini kan teman-teman tahu karakter saya seperti apa, yang dari awal mengikuti Bang Ale gitu ya. Ya jadi saya seperti itu, anaknya memang agak nakal. Paling gitu aja sih. Oke, Bang Bolot. Nah JPKers, itu tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Bolot. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang horor, mencekam, angker, kirim cerita menarik kalian ke 0852 12345683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Bolot, terima kasih. Sama-sama Bang Ale. Tapi tadi itu bener loh Bang, kalau misalkan si Andre ini kena santet, karena saya curiga makin hari makin mengembung perutnya. Ya karena dia sering begitu Bang. Maka saya bilang ajab. Jadi dia tuh tidak menyesuaikan anak yang dibuang Bang. Jadi lari ke perut Bang, seperti kandungan. Sampai jumpa.